Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar PPDB online di website resmi SMK Plus Al-Mujahidi. Hal yang perlu Anda siapkan, yang pertama data-data pribadi Anda seperti KK, rapot dan lain sebagainya. Kemudian Anda bisa langsung menuju ke web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Langsung ketikkan saja alamatnya ppdb.smkplusalmujahidi.com, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini adalah tampilan website resmi pendaftaran siswa baru untuk SMK Plus Al-Mujahidi. Sebelum mengisi biodata, Anda bisa membaca terlebih dahulu. Di sini adalah profil sekolah, bisa Anda klik, nanti akan menuju ke website sekolah, kemudian video profil sekolah seperti apa, atau mungkin Anda bisa melihat dulu video tutorial bagaimana cara mendaftar online. Ya, di sini informasi untuk peserta didik baru juga ditampilkan, termasuk agenda kegiatan peserta didik baru. Kemudian di sini prosedurnya. Pada intinya ini yang perlu Anda perhatikan, nanti setelah mendaftar online, lakukan print out atau screenshot hasil pendaftaran Anda. Kemudian nanti suatu saat Anda harus datang langsung ke SMK Plus Al-Mujahidi dengan membawa bukti pendaftaran. Ya, semua informasi bisa Anda baca di sini. Kemudian kalau sudah paham, langsung saja menuju ke pendaftaran online, bisa langsung Anda klik di sini. Nah, di sini ketentuan PPDB SMK Plus Al-Mujahidi bisa Anda baca. Pada intinya pendaftaran tidak dipungut biaya dan gratis, bisa Anda baca secara lengkap. Nanti kalau ada kesulitan bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di sini, maka nanti Anda akan dibantu untuk mengisi biodata apabila ada kesulitan. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi, setiap calon siswa wajib mengisi form pendaftaran dengan lengkap. Apabila tidak tahu, cukup diisi dengan angka 0. Nah, jadi di situ ini siapkan rapot. Jadi kalau tidak ada, nanti kita isi sementara dengan data sementara boleh. Anda baca dulu semuanya yang ada di sini, kemudian langsung scroll ke bawah, centang ya saya setuju, kemudian klik lanjut. Nah, di sini kita isi data pribadi kita, NISN-nya bisa lihat di rapot. Sebetulnya ini sekedar contoh saja. Kemudian kalau yang punya KTP ditulis, kalau yang tidak punya bisa lihat di kartu keluarga. Kalau tidak ada KTP-nya ditulis nomor kakaknya dulu, enggak apa-apa. Misalkan di sini saya tulis terlebih dahulu, ini hanya sekedar contoh. Kemudian nama lengkapnya sesuai ijazah, jenis kelaminnya tinggal centang, tempat kelahirannya Jember, tanggal lahirnya adalah misalkan tanggal 3, bulannya silahkan dipilih ke bawah, tanggal tahun lahirnya silahkan di scroll ke bawah disesuaikan, agamanya Islam, anak keberapa, misalkan anak kedua, jumlah saudaranya 1, penanggung biaya ini siapa, ayah, ibu atau wali. Kalau Anda ikut paman atau nenek atau orang lain bisa dipilih wali. Di sini misalkan ibu. Status dalam keluarga, anak kandung, status yatim, misalkan orang tuanya lengkap atau tidak. Misalkan di sini ayahnya sudah meninggal berarti yatim. Alamatnya misalkan ditulis, nomor handphonenya silahkan Anda tulis. Nah, kalau sudah klik lanjut. Nah, sekarang
kita mengisi data wali. Berawal dari ayah dulu, bisa Anda isi. Pendidikan ayah bisa dipilih, misalkan tidak sekolah SD atau MI, SMP, MTS, misalkan di sini SD. Pekerjaan ayah adalah tani. Penghasilan ayah mungkin kisaran berapa diisi, misalkan kurang dari 50.000. Kalau ayahnya punya nomor telepon silakan diisi, kalau tidak punya cukup diisi dengan angka 0 saja. Kemudian nama ibu ditulis ya. Pendidikan ibu misalkan lulusan SMA. Pekerjaan ibu rumah tangga. Penghasilan ibu kurang dari 50.000. Kalau ada nomor HP silahkan ditulis, kalau tidak ada cukup ditulis angka 0 saja. Data wali, jadi yang menanggung Anda itu siapa? Misalkan ikut paman ya ditulis nama pamannya saja. Kalau tinggal dengan orang tua ya cukup misalkan ditulis nama ayahnya, yang menanggung mungkin ayahnya. Pendidikannya tadi SDMI, pekerjaannya adalah tani, penghasilannya kurang dari 50.000, punya HP atau tidak. Kalau tidak punya cukup ditulis 0, kalau punya silakan ditulis nomor HP-nya. Langsung klik lanjut. Kemudian data sekolah, Anda berasal dari sekolah mana, misalkan ditulis saja dari MTS Al-Mujahidi. Kemudian status sekolahnya misalkan adalah swasta, alamat sekolahnya adalah Tembok Rejo. Lama belajar di SMP MTS ini ada contohnya ya, 3 tahun. Tahun lulus tahun 2020. Kemudian kita klik lanjut. Nah, sekarang kita mengisi data tempat tinggal, diisi dengan lengkap. Purwasri misalkan desanya, atau ditulis dusunnya lengkap boleh. Tinggal dengan orang tua, atau Anda bisa milih ya misalkan mondok, kos, atau tinggal dengan saudara. Jarak rumah ke sekolah misalkan 2 kilo. Alat transportasinya pakai motor. Golongan darah kalau tahu ditulis, kalau tidak dinolkan saja. Tinggi badannya misalkan 160, berat badannya 50 kilo. Misalkan Anda pernah sakit apa, kalau tidak ada bisa diketik angka 0. Lama sakit juga 0, tahun sakit juga dinolkan. Hobi seni misalkan seni lukis, kalau tidak ada hobi seni ya ditulis 0 saja. Hobi olahraga misalkan sepak bola. Hobi organisasi misalkan pramuka atau yang lainnya. Yang lainnya ini diketik angka 0 ya. Upayakan semuanya diisi, jangan sampai tidak diisi. Kalau tidak tahu cukup diisi angka 0 saja. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini nilai rapot. Kalau rapotnya sudah ada, untuk mapel ini silakan diisi. Kalau rapotnya masih belum ada, misalkan di sekolah, cukup Anda isi dengan angka 75 semua. Ya, semester 1 75 ya, kita isi semuanya. Ini hanya sekedar data sementara, misalkan rapotnya tidak ada. Kalau sudah ada, Anda bisa mengisi sesuai dengan rapot Anda ketika di SMP atau MTS ya. Diupayakan semuanya diisi sehingga Anda tidak ada kendala untuk menuju ke menu selanjutnya. Ya, silakan diisi lengkap, jangan sampai ada yang terlewat. Ya, kalau sudah terisi semua, bisa klik
lanjut ya. Kemudian program keahlian atau jurusan ya, Anda tinggal mau memilih apa. Misalkan di sini mau memilih teknik sepeda motor, tinggal diklik saja alasan memilih, ingin jadi montir misalkan, atau ingin bisa modif sepeda motor. Kalau bingung memilihnya, alasan memilihnya tinggal diketik angka 0 saja. Rencana studi lanjut, misalkan punya rencana kuliah ya, silahkan diisi jurusannya apa. Kalau tidak ada, diisi angka 0. Karakteristik dasar peserta didik, kemampuan IQ-nya ya silahkan diisi. Kalau tidak tahu boleh diisi angka 0. Bakat Anda apa, kalau tidak tahu diisi 0 ya. Minat Anda misalkan modif sepeda motor, boleh diisi. Kalau tidak tahu ya diisi angka 0 saja. Data prestasi, mungkin Anda pernah punya prestasi akademik, mungkin juara olimpiade MIPA atau apa, atau mungkin juara kelas, juara berapa Anda ditulis, misalkan juara 2 atau ranking 2 di MTS non akademik ya, misalkan olahraga, seni atau yang lainnya, mungkin juara 3 juara 2 volleyball tingkat kabupaten ya. Kalau Anda punya prestasi silahkan ditulis, siapa tahu nanti Anda mendapatkan beasiswa. Kalau sudah terisi silahkan bisa klik lanjut ya. Kalau sudah terisi lengkap, maka proses PPDB online SMK Plus Al Mujahidi hampir selesai. Silahkan periksa kembali data-data calon siswa yang sudah Anda masukkan. Kalau memang sudah yakin, silahkan klik ya, dicentang, kemudian daftar sekarang. Sudah, di sini data Anda otomatis sudah masuk ya. Otomatis Anda sudah terdaftar di SMK Plus Al Mujahidi secara online. Kalau ingin melihat menunya, biodata pendaftaran, mau cetak bukti pendaftaran, tadi kan harus mencetak ya, tinggal klik saja. Nah ini, kemudian Anda bisa di screenshot atau disimpan ya. Ini disimpan dalam bentuk PDF, boleh, silahkan ya, disimpan ya. Disimpan saja. Atau mungkin Anda bisa di screenshot sehingga nanti suatu saat kalau ditanya oleh panitia, bukti pendaftarannya sudah ada. Jadi itu mungkin rekap nilai Anda yang tadi bisa dilihat. Kalau Anda ingin melihat panduannya bisa di-download juga, atau di sini Anda melihat menu yang lainnya ya. Anda ingin mendownload brosur bisa, atau mungkin mau melihat pengumuman. Selamat bergabung di SMK Plus Al Mujahidi. Untuk jadwal kegiatan siswa baru bisa di-download pada menu download brosur PPDB di samping. Oh ya, ini informasi penting, mungkin bisa Anda screenshot ya, Anda simpan. Jadi kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke panitia. Kalau ingin mendownload brosurnya bisa kembali, kemudian diklik ini download brosur ya. Ini proses mendownload, pastikan nanti lengkap. Wah, ini kalau sudah selesai otomatis ya, ini brosurnya, jadwal kegiatan siswa barunya,
Nah, ini kalau Anda ingin mendaftar melalui jalur prestasi, ya, semuanya lengkap ada di sini. Ini sudah Anda download, otomatis bisa tersimpan di HP Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.